al-i'tikaf seperti ini. Ada alif lamnya al-i'tikaf. Perhatikan. Asal katanya ini berasal dari kata akafa, ain, kaf, kemudian fa. Akafa, ain, kaf, fa. Apa artinya akafa? Akafa itu artinya asal katanya fokus terhadap sesuatu yang saking fokusnya sulit untuk dipalingkan. Dipanggil, nggak nengok. Dicolek, tidak menoleh. Misal, ada anak anda misalnya 5 tahun, sedang nonton misalnya Tobot. Nah, ada acara Tobot, ya kan? Dilihat begini mah dia tuh. Kakak, gini aja. Sini dulu, gini aja. Dicolek, ya, misal. Ini anak kecil ingat ya. Jadi kalau ada orang dewasa sama dengan nonton Tobot juga, sulit diingatkan, sulit dicolek, maka itu anak dewasa yang kekanak-kanakan. Fokus. Ketika anak ini menatap sesuatu, lihat begini, nggak bisa dipalingkan, dipanggil nggak bisa, nggak dengar dia, tapi nggak memberikan respon. Dicolek susah, malah marah kadang-kadang. Begitu diingatkan, dia tepuk misalnya. Nah itu dalam bahasa Arab, kata kerjanya disebut dengan akaf. Orangnya disebut dengan akif namanya. Akif. Kalau orangnya banyak, bukan cuma 1-2 orang, maka tambahkan waw dan nun di ujungnya. Akifuna. Plus waw dan nun. Muslim 1 orang, kalau banyak muslimun. Mukmin 1 orang, kalau banyak shaim 1 orang, kalau banyak shaimun. Nah sekarang akif 1 orang, kalau banyak akifun. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak orang pada saat itu, bahkan kaumnya Nabi Ibrahim itu begitu fokus dengan berhala. Berhala, tamathil. Mereka membuat berhala-berhala yang uniknya dibikin sendiri. Anda bayangkan nggak? Bikin sendiri, bahannya nyari sendiri, gitu kan? Kemudian diutak-atik sendiri, dipukulin sendiri, dipotong-potong sendiri, didesain sendiri. Begitu sudah jadi, disembah jadi Tuhan. Dan hebatnya, begitu Nabi Ibrahim iseng-iseng kemudian lewat, nanya, itu nggak dipedulikan saking fokusnya dengan itu semua. Fokus. Dia begitu fokus, minta ini, minta itu. Dipanggil Nabi Ibrahim, ngapain? Fokus, gak jawab. Diingatkan Nabi Ibrahim, marah-marah. Yang 1 kali diberikan pelajaran oleh beliau. Sampai herannya, beliau katakan, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih kemampuan patung-patung ini? Yang kalian ketika saya panggil gak bisa noleh. Ketika saya ingatkan malah marah-marah. Kalian begitu fokus kepada itu. Diajak bicara gak jawab. Minta juga gak ngasih. Diberikan pelajaran oleh beliau 1 kali ketika mereka tidak ada di tempat ibadahnya pada saat itu. Maka beliau bawa kapak, iseng-iseng dihancurkan semua patungnya kecuali yang besar 1. Begitu sudah selesai, dikalungkan kapaknya pada yang besar itu. Pergi kemudian meninggalkan tempat itu. Apa yang terjadi? Orang mulai heboh. Tuhan kita hancur. Tuhan kita, Masya Allah. Ngajak kita lagi. Kan? Tuhan kita hancur, katanya bermasalah ini. Murka kemudian rajanya mengatakan, siapa yang berbuat ini? Beberapa orang mengatakan yang sering iseng-iseng menyoal kita, seorang pemuda. Namanya Ibrahim, yuqalu Ibrahim. Datangkan ke sini. Begitu datang, apakah kamu yang berbuat ini semua kepada Tuhan kami Ibrahim? Kamu yang hancurkan ini. Kata Ibrahim, tanyain aja sama yang gede. Kan dia yang pakai kapak. Apa jawab mereka? Apa kamu gila? Bagaimana kami bisa kemudian bertanya pada sesuatu yang tidak bisa menjawab? Maka Ibrahim membalikkan kalimat itu. Lantas apa yang kalian lakukan selama ini? Menyembah sesuatu yang gak bisa jawab. Ngasih gak bisa, jangankan bela kamu, bela diri dia aja gak bisa. Marahlah mereka kemudian, kumpulkan semuanya, masyarakat kita akan berikan pelajaran pada orang ini. Kumpulkan semuanya, bakar orang ini. Bakar orang ini. Nah singkatnya, tidak berhenti kisah sampai situ, kita mengetahui sampai diselamatkan. Tapi poinnya adalah, ada orang-orang yang dalam kehidupan, saking fokusnya dalam urusan-urusan dunianya, bahkan tega memalingkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ketika diingatkan, dia bisa marah. Marah Pak. Dan sulit, dipanggil, susah. Diingatkan sulit, diajak malah mengejek, mending masih mengejek, kadang-kadang bukan cuma mencela, mengajak berkelahi dan seterusnya. Dan kalimatnya adalah ini yang paling indah. Ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kalimatnya menggunakan tamathil. Tamathil itu kalau sekarang patung-patung, tapi ingat itu contoh. Dalam kaidah, satu kaidah ilmu tafsir,
Kalau kita ingin mengambil satu sifat dari keadaan, kaidahnya berbunyi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau Anda mendengar satu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kaidah menyebutkan jangan batasi pada contohnya, tapi lihat keumuman lafadznya. Keumuman lafadz di ayat ini tidak sekedar menunjuk kepada bentuk patung saja, tapi segala jenis yang menjadikan kita fokus kepadanya sehingga menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek teman-teman sekalian, zaman Nabi Musa alaihissalam, akifnya bukan kepada patung-patung buatan di zaman Nabi Ibrahim lagi. Bukan yang dari kayu, bukan yang dari batu, langsung bikin tiruan sapi. Quran surah 7 ayat 138. Saya agak cepat ya. Nabi Musa mimpin kaumnya melewati lautan, jawazna bil bahr, kemudian sudah lewat kemudian lautan, baru lewat Pak dari kejaran Firaun. Belum kering tapak kaki mereka. Belum kering. Dilewat, dikejar-kejar sama Firaun, tenggelamkan Firaun, dan ditenggelamkannya Firaun untuk kelihatan oleh mata mereka. Begitu sudah habis semuanya, belum kering tapak kakinya jalan. Fa'atau ala qaumin. Maka mereka melewati pada golongan kaum. Sedang apa kemudian masyarakat ini? Masya Allah, lihat kalimatnya, ya'kufun, dari kata akafa. Mereka sedang fokus. Akafa ya'kufu, ya'kufu. Ala asnamin. Masya Allah. Yang tadi tamathil, jama' dari timthal. Sekarang berubah jadi asnam, jama' dari kata sonam. Apa itu sonam? Sonam itu modifikasi, ya, patung-patung yang dibuat dari bahan-bahannya kayu. Kalau tadi timthal, timthal itu bisa dari tembaga, bisa dari batu, ya, bisa dari umum. Kalau yang ini sudah mulai agak modern, dia buat dalam bentuk pahatan-pahatan terbuat dari kayu. Apa bentuk kayunya? Kayu yang dipahat berbentuk sapi. Di kaum ini sedang menyembah patung-patung dalam bentuk patung sapi yang terbuat dari kayu. Sapi. Oh. Lihat metamorfosis gambaran ketuhanan di masa lalu. Zaman Nabi Ibrahim masih tegak berdiri. Gambarannya masih disebut dewa-dewa. Zaman Nabi Musa sama. Kalimatnya sama. Ini Ya'kufun, ini Akifun. Ini pekerjaannya, yang ini orangnya. Apa yang disembah fokusnya? Ini patung sapi. Poinnya bukan sapinya, poinnya adalah ketika mereka lewat kemudian ada orang-orang yang begitu fokus berkeliling, minta, diingatkan nggak bisa, dipanggil nggak noleh. Tapi yang paling hebat, umat Musa pada saat itu sampai berkatakan, Ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Ya Musa, tolong dong bikinin atu aja yang kayak gitu. Coba lihat begitu bengalnya Bani Israel, belum kering tapak kakinya dari kejaran Firaun setelah ditenggelamkan oleh Allah, sudah minta Tuhan yang baru. Tapi yang saya bicarakan bukan sifat Yahudinya. Yang saya bicarakan adalah zaman Nabi Ibrahim bentuknya itu bisa bentuk patung-patung biasa. Zaman Nabi Musa bermetamorfosis menjadi bentuk Tuhan seperti kayu, tapi redaksi Qurannya mereka pun sulit diingatkan untuk berpaling dari itu. Zaman sekarang berubah. Apa perubahannya? Maaf, sekarang banyak orang menjadikan berhala-berhalanya berubah bukan sekedar patung lagi. Ada uang, materi. Ada proyek pekerjaan. Bahkan Bu, ada sinetron. Ada TV. Fokus depan TV. Masya Allah. Ma, sudah zuhur. Ntar Pak, belum selesai ini adegannya. 5 menit lagi. Masya Allah. Duhai antum yang sedang mengerjakan proyek. Allahu Akbar, harinya hari Jumat. Sudah 11:30. Lewat lagi. 12 kurang 20. Tinggal 5 menit Jumatan. Sibuk terus. Proyek kerjakan. Diingatkan. Jumat sebentar lagi. Khotibnya kan belum naik. Sebentar lagi baru khutbah pertama. Sebentar lagi, salatnya belum dimulai, begitu datang bubar Jumatan. Berapa kali antum dalam hidup terlalu fokus kepada urusan duniawi sehingga sulit diingatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah kemudian patung tadi, berubah sesembahan tadi, fokus seseorang sekarang menjelma bukan pada urusan patung-patung yang disembah, bahkan aspek-aspek keduniaan yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah membuat tabiat manusia menjadi aneh. Anda kalau butuh uang, Anda mau pinjam kepada siapa? Yang punya uang. Kalau perlu kendaraan, perginya kemana? Yang punya mobil. Kalau Anda perlu komunikasi, perginya kemana? Yang punya telepon. Yang punya segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh manusia. Dipanggil oleh Allah, Allah yang punya pengetahuan. Allah yang punya rizki. Allah yang punya kemudahan. Aneh
Aneh luar biasa sifat manusia, bisa diminta, dipanggil oleh Allah, diingatkan untuk kembali untuk mendapatkan segala kemudahan, tapi bisa fokus pada sesuatu yang berpaling dari kemudahan yang dimaksudkan. Anda cari kerja kan untuk mendapatkan rizki. Rizkinya Allah yang kasih. Kenapa ketika Allah panggil Anda tidak datangi Allah? Anda cari pengetahuan, sekolah itu ikhtiar, tapi yang titipan pengetahuan kan Allah. Kalau Allah bikin dosennya insomnia semua, lupa semua, nggak akan punya Anda pengetahuan. Cek. Duhai Anda yang sibuk mengerjakan proyek sampai lupa dengan Jumatan, sampai lupa dengan sholat. Anda yang sibuk mengerjakan harta benda, cari, sampai terlibat dalam riba dan sebagainya. Yang tidak Allah sukai. Anda ingin mendapatkan ridha Allah, tapi Anda mengerjakan apa yang tidak Allah sukai. Bagaimana itu bisa Anda dapatkan? Aneh teman-teman sekalian. Maka dari itulah kita butuh waktu untuk merenung. Kita renungkan aktivitas kita. Kita menggali kembali. Jangan-jangan selama ini ada salah fokus dalam kehidupan. Ada salah fokus. Ada sesuatu yang salah kita rumuskan. Ada sesuatu yang tidak tempat untuk dicari sebagai bekal. Dan yang paling hebat adalah ketika seseorang terlalu fokus dalam urusan dunianya, dia lupa untuk menyiapkan urusan akhiratnya. Padahal konsep dasar kehidupan menyiapkan semua bekal dunia untuk mengantarkan kemudahan dalam urusan akhiratnya. Ini poin utamanya. Ada orang yang terlampau fokus di sini sehingga lupa dia untuk mencari bekal kembali ke sini. Ini persoalan utamanya. Karena itulah kemudian Allah meminta kita untuk merenungkan kembali, renungkan diri kita. Jangan-jangan selama ini yang membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang gak bisa menjadikan saya sholat. Ini yang menjadikan saya salah dalam mencari bekal dan sebagainya. Saya mesti fokus pada tujuan utama saya. Jangan-jangan saya diberikan kelebihan, dengan kelebihan itu untuk mencari keutamaan akhirat saya. Maka merenunglah kita teman-teman sekalian. Dimintalah waktu untuk merenung. Salah satu waktunya adalah 10 terakhir di malam-malam Ramadan. Maka turunlah ayat diantaranya Quran surah kedua ayat 187. Langsung ke pertengahan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini ayat tentang puasa. Fokus. Masih ingat tadi kalau i'tikaf dilakukan di mana? Masjid. Turun ayat, ayatnya paket Ramadan, langsung menyampaikan kepada kita wala tubashiruhunna. Janganlah suami istri itu bergaul. Wa antum akifuna fil masajid. Sementara Anda sedang punya program i'tikaf di masjid. Saat menyebutkan kalimat itu menggunakan kalimat akifuna. Masih ingat? Akifun dari kata akaf. Orangnya akif. Ditambah waw dan nun, akifuna. Di mana? Fil masajid, di masjid. Sedangkan kalian sedang fokus. Fokus merenung, fokus menata diri, fokus menyiapkan diri untuk jadi lebih baik, fokus untuk menyiapkan kehidupan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kegiatan yang tadinya kegiatannya banyak dalam urusan dunia, terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah menghendaki jangan sampai terjadi lagi di masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad jangan salah fokus. Umat Nabi Muhammad jangan salah arah. Tidak dilarang Anda beraktivitas dunia, silahkan. Jadi apa saja boleh yang baik-baik. Jadi diplomat boleh, birokrat boleh, guru boleh, pengusaha boleh, pebisnis boleh, dokter boleh, bebas. Sepanjang itu ada nilai-nilai kebaikan. Tapi jangan salah fokus, sehingga menjadikan semua urusan kita fokus pada urusan dunia saja. Kalau cuma urusan dunia sudah banyak yang mengerjakannya. Korun fokus dengan hartanya, Fir'aun fokus dengan kedudukannya, Haman fokus dengan keilmuannya. Kemudian Anda pengen ikutan, Anda telat. Anda terlambat, harta Anda nggak sebanyak Korun, kedudukan Anda nggak sebesar Fir'aun. Kehebatan Anda nggak seperti Haman. Anda pengen ikutan seperti mereka. Diberikan oleh Allah. Nih, saya sudah tenggelamkan Firaun di lautan dengan Hamannya. Saya tenggelamkan Korun di dataran bumi dengan harta-hartanya. Terus kamu yang hartanya nggak sebanyak Korun pengen ikutan. Ditenggelamkan juga. Kamu sehat. Ini. Maka dari itulah kita katakan saya pengen berubah. Saya ingin berubah. Saya ingin berubah lebih baik. Saya akan siapkan akhir-akhir Ramadan. Saya siapkan untuk bisa fokus mengatur diri saya. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin mengarahkan fokus bekal dunia saya untuk mendapatkan keutamaan akhirat. Nah, dalam bahasa Arab, seseorang yang ingin berusaha maksimal untuk mewujudkan sesuatu, Allah, usahanya diawali dengan penataan diri. Usahanya disandingkan dengan keseriusan, kesungguhan. Maka salah satu rumus dalam ilmu sharaf, derivasi kata dalam bahasa Arab, tambahkan alif dan ta pada kalimat itu.
Ini akafa, tambahkan alif dan ta, alif ta. Jika alif dan ta bersatu, maka rumusnya alif disimpan di depan huruf, awal huruf dari kalimatnya. Saya turunkan ke bawah, ain, kemudian kaf, kemudian fa. Simpan alif, jadi hamzah wasal berubah di depan huruf awal kalimatnya begini. Taknya selingkan sedikit setelah huruf pertama di awal kalimatnya. Huruf pertama awal kalimat ain. Selingkan antara alif dengan ta, ada selingan di huruf awal pertama kalimatnya. Simpan huruf ta setelah huruf ain. Ada taknya di sini. Dari akafa berubah jadi i'takafa. I'takafa. Fokus. Kalau huruf asal, kalimat asal ditambah kemudian dua huruf alif dan ta, maka alif dan ta ini salah satu fungsinya adalah satu, untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Serius. Usaha yang serius. Dua, menunjuk sesuatu yang terencana dengan baik. Sistematis. Tiga, menunjuk pada sesuatu yang terpola dengan sempurna. Empat, menunjuk pada sesuatu yang konsisten, konsistensi. Lihat, akafa, fokus pada sesuatu sehingga sulit untuk dipalingkan. Tambah alif dengan ta, jadi i'takafa artinya usaha yang serius untuk fokus pada sesuatu yang penting sehingga sulit dipalingkan oleh apapun lagi. Dia punya rencana untuk fokus itu. Dia punya pola untuk bisa menekuninya. Sehingga dengan pola itu jelas alur kehidupannya. Sehingga dengan rencana itu benar aktivitasnya tertata dengan baik. Ini kerjakan, ini selesai. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. I'takafa. Sifat dari semua aktivitas ini dirubah kemudian menjadi wazan i'tif'al, berubah kalimatnya dari i'takafa menjadi i'tikaf. Kata sifatnya disebut dengan i'tikaf. Kalau diartikan oleh kita, kalimat singkatnya, i'tikaf itu adalah satu keadaan, gambaran dari keseriusan seorang hamba untuk menata dirinya dan membuat pola alur kehidupannya sehingga bisa fokus pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Anda ingin datang ke tempat ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan i'tikaf, maka ketahuilah teman-teman sekalian, Anda sedang dihadapkan pada proyek besar dalam bulan Ramadan, yaitu proyek yang akan mengubah alur kehidupan Anda setelah Anda lulus dari program i'tikaf ini. Apa di antara goal, hasil yang paling penting adalah Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah memiliki pola-pola rencana kehidupan setelah lulus dari program i'tikaf ini. Di gambaran orang yang lulus dari i'tikaf, pertama, dia akan semakin fokus membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Dan hebatnya, saat fokus dengan Allah itu dia nggak bisa diganggu. Dia mulai lihat dirinya. Nanti kita akan belajar. Ya, pelan-pelan nanti, malam kedua, malam ketiga saya akan coba berikan bimbingan. Bagaimana Nabi memberikan bimbingan pada kita untuk menyiapkan. Misal, nanti kita akan mulai dengan koreksi diri dulu. Apa selama ini yang membuat Anda gagal fokus kepada Allah? Awas, Anda bisa online dengan yang lain. Kenapa Anda nggak bisa online dengan Allah? Ketika tiba panggilan menunaikan sholat. Berapa kali Anda bisa online dengan Quran? Padahal handphone Anda bisa online setiap waktu dengan WhatsApp, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram. Berapa kali status Anda di hadapan Allah bisa diupdate? Cek. Apa yang menghambat Anda tidak bisa fokus dengan itu? Kok bisa sholatnya yang 5 waktu kalah dengan urusan dunianya yang simpel-simpel? Kok bisa tahajud dikalahkan dengan urusan sepak bola? Silahkan cek. Jadwal kita untuk sholat belum didapatkan. Jadwal Anda untuk Idul Fitri belum ditentukan. Pasca Idul Fitri belum disusun. Jadwal Piala Dunia lengkap. Hari pertama Mesir bertemu dengan Arab Saudi. Wah, dilihat. Muhammad Salah kira-kira udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Masya Allah. Cek semuanya, kumpulin. Ini yang lolos, ini yang tidak lolos. Dan seterusnya. Klub saya menang. Oh, pembela saya menang. Menangis Anda. Mulai hari ini kita nanti akan belajar bagaimana caranya ketika Anda sedang sholat, fokus, gak bisa diganggu. Waktu sholat, apapun aktivitas Anda, sholat Anda dengan maksimal. Begitu Anda mesti puasa, puasa Anda bisa fokus, gak bisa diganggu dengan yang lain. Begitu baca Quran, Masya Allah. Dulu baca Al-Quran dipanggil gak nyahut. Sekarang baca Al-Quran, fokus.
Saking fokusnya, baca depan, ayo main dulu yuk. Masya Allah. Ayo olahraga yuk. Nanti. Masya Allah. Dulunya Anda bisa mengerjakan sesuatu yang di luar nilai-nilai yang Allah ridhai. Sekarang setelah lulus i'tikaf, semua pekerjaan Anda mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan gagal fokus dengan yang haram. Anda tidak akan fokus dengan yang tidak berkah. Maka semua kehidupan Anda akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita menyusun agenda kehidupan untuk mewujudkan tatanan, pola-pola dan rencana-rencana kehidupan kita supaya lebih terarah? Insya Allah kita nanti akan teruskan dalam malam-malam selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana rencana Allah diberikan kepada kita yang harus kita maksimalkan. Sebab Anda untuk i'tikaf ini mesti mengenal diri Anda. Kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada kita, yang dengan titipan itu bisa merencanakan alur kehidupan kita. Nanti kita akan lihat, karena setiap orang akan beda titipan, Pak. Titipan kepada saya dengan kepada Anda itu akan berbeda. Ada 4 titipan Allah. Saya ulang ya. Awas, ini rahasia besar nih. Ada 4 titipan Allah yang diberikan pada setiap manusia, dan berpotensi setiap 4 ini berbeda satu dengan yang lainnya. Anda mesti kenal dari 4 ini kira-kira Anda mendapatkan titipan yang mana. Dan bekal itulah teman-teman sekalian yang dengan izin Allah bisa memudahkan hidup dunia Anda dan bisa mengantarkan Anda ke surga. Perhatikan baik-baik. Dan bekal setiap kita akan berbeda, akan lain-lain. Itu yang mesti Anda gunakan, jangan fokus pada yang lain. Apa 4 bekal utama ini? Nanti besok kita bahas. Ya. Besok kita bahas. Dan Anda mesti luar biasa. Ya. Dan yang paling hebat, saya sampai menangis beberapa kali saya melihat saudara saya Ali Banat, Masya Allah. Seorang pemuda Australia, seorang miliarder, ya, dan dia mengerti titipan Allah setelah Allah berikan ujian kepadanya. Anda tidak harus menunggu ujian-ujian yang dimaksudkan, walaupun semuanya telah tertata dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berhasil. Ya, he was the champion. Dia adalah seorang juara, dia pemenang, dan dia mengerti bagaimana menggunakan titipan Allah Subhanahu wa taala sampai indahnya teman-teman sekalian. Dunianya megah dengan segala kemegahannya, tapi pulangnya membaca ayat Al-Qur'an dengan tauhidnya. Ya, jadi saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah persiapan Anda saat Anda berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mobil yang Anda banggakan itu? Apakah rumah ruas yang Anda tinggali itu? Apakah segala kemegahan yang Anda rasakan itu? Tapi semua itu Anda harus pastikan apakah bisa menguatkan lisan Anda untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupan Anda. Karena itu insya Allah ada 4 titipan itu kita akan lihat dalam pertemuan besok hari. Kita akan maksimalkan. Setelah itu kenali diri Anda. Dari yang 4 itu kira-kira saya ada yang di mana. Setelah itu pulang ke rumah, tata lagi keluarga, siapkan diri Anda untuk mendapatkan keutamaan dari semua titipan Allah itu. Paham sampai sini? Jadi apa yang 4 itu? Besok ya, insya Allah. Taib ya.